Guys, ada satu lagi berita yang agak panas sedikit ya ceritanya. Apa ceritanya? Katanya di sini, pemilik Sepang tak terima sirkuit Mandalika. Kenapa guys? Sedangkan sama saja sirkuit ya. Tetapi kenapa? So bagaimana ceritanya? Mari kita sama-sama tonton direction bersama dengan saya. Jom. Hai guys, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura dan di seluruh dunia? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda sentiasa sihat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa diberkati oleh Allah SWT. Itulah sebab baiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu kesihatan dan umur yang panjang. Okey guys, hari ini kita nak reaction lagi satu lagi video daripada Update Pro. Kini subscribernya adalah 1,4 juta guys. Sangat banyak guys. Anda boleh pergi ke channelnya, klik butang subscribe dan klik butang loceng, tanda sokongan anda juga kepada Update Pro. Dan tajuk yang kita nak sebutkan ini ataupun nak dibacakan ini adalah pemilik Sepang tak terima sirkuit Mandalika. Kenapa ya? Berbandingan sirkuit MotoGP Mandalika versus Sepang. Saya tak sabar untuk mengetahui ceritanya guys. Mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya. Dengan siapa guys? Dengan Brozul Channel. Oh, ini Sepang guys ini Sepang. Saya tak pernah lagi masuk di dalam Sepang sirkuit guys. Memang saya tak pernah masuk lagi guys. Tapi di luar tu ada saya tak pernah masuk ke dalam lagi. Walaupun Sepang tu di Malaysia saya tak pernah pergi untuk masuk ke dalam. Menjadi tuan rumah MotoGP 2022 yang akan diselenggarakan di Pertamina Mandalika International Street Circuit. CEO Sepang International Circuit, Dato' Razlan Razali, justru merasa khawatir dan seolah tidak terima jika nantinya Indonesia mengubah posisi nyaman tuan rumah MotoGP yang selama ini dipegang oleh Malaysia. Merasa terancam dengan kehadiran sirkuit Mandalika. Memangnya seperti apa sih perbandingan kedua sirkuit tersebut? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, berikut ini perbandingan sirkuit Mandalika versus sirkuit Sepang. Ada juga macam tu guys Awal pembangunan. Pembangunan sirkuit Mandalika adalah sebuah kebanggaan tersendiri untuk Indonesia di kancah balapan internasional, terutama MotoGP. Pembangunan sirkuit Mandalika diawali dengan land clearing atau pembebasan lahan dan galian tanah. Selanjutnya dalam proses pembangunannya, PT Indonesia Tourism Development Corporation atau PT ITDC mendatangkan beberapa bahan dari luar negeri, seperti aspal dari Inggris dan pagar pembatas dari Jerman. Aspal dia daripada Inggris guys. Kita ulang balik guys dari luar negeri, seperti aspal dari Inggris dan pagar pembatas dari Jerman. Pagar pembatas tu daripada Jerman guys. Import tu. Pagar dia buatan daripada Jerman. Aspal daripada Inggris. Wow. Penggunaan bahan tersebut tidak lain adalah bagian dari upaya menjaga kualitas pembangunan sirkuit. Tidak heran susah jika juga sejak awal pembangunannya saja sirkuit ini sudah mencuri perhatian mata dunia. Dengan adanya sirkuit Mandalika, Indonesia naik level lagi nih. Nah, beda halnya dengan sirkuit di negeri jiran yang satu ini. Sirkuit Sepang merupakan satu di antara bagian perencanaan yang menjadikan Malaysia sebagai negara industri. Sirkuit ini didesain seorang arsitek sirkuit Jerman terkemuka, yakni Hermann Tilke, di mana desain dari sirkuit tersebut mengambil inspirasi dari lingkungan sekitar sirkuit. Hermann Tilke adalah arsitek yang paling banyak membangun lintasan balap dalam 20 tahun terakhir. Di antara banyak kreasinya, dia banyak membuat balap sirkuit paling disukai pembalap dan dianggap sebagai sirkuit terbaik di dunia. Berada di kawasan Asia Tenggara, sirkuit Sepang yang merupakan salah satu sirkuit terbaik di dunia ini berlokasi di Jalan Pekeliling 64.000 KLIS Selangor Darul Ehsan, Malaysia. Sepang adalah antara sirkuit yang terbaik di dunia juga guys. Saya pun bangga jugalah menjadi rakyat Malaysia. Begitulah lebih kurangnya. Berada di lokasi tersebut membuat sirkuit Sepang terkenal memiliki kelembaban yang tinggi. Tidak heran jika beberapa balapan yang pernah digelar di sirkuit ini pernah diganggu oleh hujan, yaitu pada tahun 2012, 2016, dan 2017. Bahkan pada tahun 2012, balapan dihentikan karena banyaknya genangan air di trek. Meski 2/3 balapan belum dituntaskan, saat itu race dinyatakan sudah selesai. Sama-sama berada di kawasan Asia Tenggara,
Sirkuit Mandalika berlokasi di Jalan Raya Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Di Barat, Lombok, Indonesia. guys. Lombok, orang Lombok pasti sangat bangga, guys. Ada sirkuit Mandalika. Selepas ni kalau ada GP je di Indonesia, pasti Lombok ramai menjadi tumpuan pelancong-pelancong daripada luar-luar negara, guys. Eropah semua pasti akan datang. Pasti. Secara geografis, Mandalika masuk ke Kabupaten Lombok Tengah, Desa Kuta. Mandalika sendiri merupakan bagian dari kawasan ekonomi. Saya biasa dengar Lombok ni, guys. Tapi saya tak pernah datang lagi ke Lombok. Mana tahu insya-Allah satu hari nanti saya datang. Ekonomi khusus pariwisata Indonesia. Berada di kawasan ekonomi dan pariwisata, sirkuit ini berkonsep street race, dibangun dalam kawasan The Mandalika yang merupakan destinasi pariwisata kelas dunia. Sirkuit ini dibuat terbuka dan menyajikan pemandangan bukit dan pantai. Ya, ini yang saya cakap pasti keren itu. banget ya. Guys, kalau anda tak biasa mengikuti channel saya, rasanya saya sudah 2 kali mereaction daripada Agus Haryanto, tak silap saya nama channel tu. Dia memang cerita pasal sirkuit Mandalika ni ya. Saya pun ada mereaction, guys. Kemarin tak silap saya, semalam pun ada. Saya ada mereaction satu kisah tentang sirkuit Mandalika ni juga. Anda boleh pergi scroll, guys, cari tengok dekat playlist saya, banyak yang saya reactionkan. Tentunya pemandangan Laut Lombok sudah terkenal di Wow, dunia wow, wow, akan wow. keindahannya. Hal ini Ya, membuat sirkuit memang cantik Mandalika Laut akan Lombok. memanjakan para pembalap dan penonton yang akan hadir di sirkuit yang memiliki luas lintasan lebih dari 30 hektar. Best, guys. Guys, ini yang saya katakan, laut-laut ni full biru, cantik, guys. Lepas saja tengok perlumbaan ni, boleh terus pergi ke pantai mandi laut, dekat saja dengan sirkuit. Wow, memang terbaik, guys, terbaik. Tersebut. Sebagai sirkuit balap kelas dunia, sirkuit Mandalika memiliki panjang lintasan. Betul apa yang saya katakan ya. Ramai pelumba-pelumba daripada luar negara iaitu yang sudah terkenal mereka mengatakan sirkuit Mandalika ni adalah salah satu sirkuit yang terbaik di dunia, guys. Bukan saya yang kata, mereka yang kata, dan admin Update Pro pun kata. Betul, guys. 4,31 km dan 17 tikungan yang siap ditaklukkan oleh para pembalap dunia. Hal menarik lainnya dari sirkuit ini adalah adanya sejumlah fasilitas pendukung yang terdiri dari race control building, pit stop, area paddock atau garasi untuk tim balap yang mencapai 40 garasi, dan landasan untuk helikopter. Wow, Sedangkan Malaysia ada sendiri landasan membangun helikopter. sirkuit Sepang di atas lahan seluas 2.300 hektar dengan berbagai fasilitas lengkap di dalamnya. Bahkan di area sirkuit Sepang juga terdapat sebuah pusat medis yang menyediakan Ada tempat medics, untuk melakukan Sepang? operasi kecil saat terjadi sebuah insiden. Baru saya tahu, guys. Fasilitasnya, Sepang berhasil meraih standar FIA dan FIM serta berkualifikasi untuk menyelenggarakan F1 sampai tahun 2017 dan MotoGP pada tahun 1999 sampai seterusnya. Pada area lintasan sirkuit Sepang memiliki 15 tikungan dan 8 lintasan 15 lurus tikungan. dengan lebar minimal 16 meter. Namun di beberapa bagian lebarnya mencapai 20 meter sehingga menambah kemungkinan adanya overtaking pembalap. Ada 3 jenis layout yang dapat digunakan di Sepang, yakni Grand Prix Circuit 5,543 km, North Circuit 2,706 km, dan South Circuit 2,609 km. Dengan panjang lintasan 5,543 km, Sepang menjadi lintasan terpanjang kedua di musim MotoGP 2018 dan hanya kalah dari Silverstone. Sirkuit dengan lintasan terpanjang kedua di musim MotoGP 2018 ini dapat menampung lebih dari 100.000 penonton. Di mana 100.000 penonton, ramai, guys. Sepang akan menempati tribun sesuai dengan tiketnya. Di sirkuit Sepang sendiri terdiri dari tribun biasa dan tribun khusus. Untuk tribun biasa terdiri dari SAC Racing Team K2 Uncovered, F Grandstand, dan Main Grandstand. Sedangkan untuk tribun khusus terdiri dari tribun VR46 K1 dan tribun Marquez. Kedua tribun tersebut merupakan tribun khusus untuk kedua pembalap dunia tersebut. Dengan adanya tribun khusus VR46 K1 dan Marquez, tentunya hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi penggemar kedua pembalap tersebut. Sedangkan sirkuit yang memiliki panjang lintasan 4,31 km ini dapat menampung sekitar 195.700 penonton.
Sejauh Wow. ini sirkuit Mandalika memiliki 3 jenis tribun yang terdiri dari tribun Hampir berdiri, 200.000 penonton, duduk, guys. dan VIP atau Hospitality Suites. Ya. Nah, untuk tribun berdiri, penonton bisa menyaksikan pertandingan dari perbukitan yang berada di sekitar sirkuit. Di sana Bukit ada 2 tu. bukit yang bisa menampung lebih dari 30.000 orang. Nah, nantinya penonton yang menyaksikan ajang balap dari atas bukit akan duduk di atas rumput. Ya, hal inilah yang membuat sirkuit Mandalika memiliki kemiripan dengan sirkuit Brno di Republik Ceko. Jadi Duduk nanti atas kalian rumput mau saja, duduk di guys. tribun mana nih? Komen di bawah dong. Meskipun Ya. tribun tersebut gagal dihuni oleh ratusan ribu pecinta MotoGP tahun ini, namun pembangunan sirkuit Mandalika masih terus digenjot. Sedangkan untuk lintasan utama atau main track sudah selesai, bahkan sirkuit ini sudah bisa digunakan. Dalam proses pembangunannya, mega proyek milik ITDC ini melibatkan sejumlah kontrak terbaik. Sebut saja PT PP Persero Tbk, PT Adikarya Persero Persero Tbk. Tbk, PT Hutama Karya Persero, serta PT Wijaya Karya Persero Tbk. Ini kontraktor Adapun dia, guys. dana yang dibutuhkan untuk pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika adalah sekitar 1 triliun rupiah. Wow, 1 triliun rupiah, guys. Dia punya kos tu. Ya Allah. Oh, sirkuit Sepang menghabiskan dana berapa ya? Sebelumnya, Mimin berapa mau ya? tahu dulu nih. Nanti saya tengok, guys. Pembangunan sirkuit Sepang ini mempekerjakan lebih dari 1.000 orang dan dimulai pada Desember 1996. Serta seluruh konstruksinya selesai 14 bulan kemudian. Nah, untuk pembangunan sirkuitnya sendiri sudah selesai pada November 1998. Ya, Adapun biaya yang 1998. digunakan untuk pembangunan sirkuit Sepang adalah 12 juta US dollar atau sekitar 12 juta US 169 dollar, guys. miliar rupiah. Intinya, kedua sirkuit tersebut memiliki keunggulan dan keunikan masing-masing. So, apa tanggapan kalian mengenai kedua sirkuit tersebut? Komen di bawah ya. Hai, kita dah reaction sama-sama tadi, guys. Bagaimana kata oleh iaitu admin Update Pro. Kini katanya Indonesia kini tidak lama lagi akan mempunyai sirkuit yang antara yang terbaik di dunia, guys. Ya, itu sirkuit Mandalika. Kerana apa? Kerana ia sangat unik. Dia di tepi laut. Itu, dan saya pun rasa berbangga juga, kan, iaitu Lombok kini ada tempat yang sebegitu hebat. Ada trek lumba ataupun sirkuit Mandalika yang sangat hebat, yang setara dengan dunia punya, guys. Wow. Dan begitu juga dengan Sepang. Saya pun cukup berbangga kerana saya orang Malaysia, guys, dengan Sepang, iaitu kos pembuatannya adalah 12 juta US dollar. Dan saya baru tahu sebenarnya, guys, daripada admin Update Pro yang beritahu. Kalau tak, saya pun tak tahu berapa kos. Saya tak pernah tengok Google, saya tak pernah baca daripada Google, dan saya bila reaction video ni baru saya tahu kosnya. Dan itulah perbandingan antara Mandalika Circuit dengan Sepang Circuit. Begitulah perbandingannya. Tiada kurang, tiada lebih, hampir-hampir saja, guys. Biasalah, sirkuit ni di mana-mana saja kita tengok hampir sama saja, dan cuma beza kapasiti tempat duduknya. Dan katanya tadi di Sepang boleh menampung hingga hampir-hampir 195,000 orang, dan begitu juga dengan Mandalika. Dia tiada kurang tiada lebih, begitulah. Dan kualiti jalan yang di sirkuit Mandalika tu tadi adalah daripada Inggeris aspalnya, guys, dan pagarnya daripada Jerman. Wow, memang sangat luar biasa. Tapi memang sirkuit kita akan pentingkan pada aspal di jalan raya, guys. Tempat duduk tu itu nombor 2, sebab yang penting adalah trek lumba tu yang paling penting sekali, sebab orang nak berlumba. Yang menonton tu nombor 2 punya cerita, yang berlumba itulah yang paling nombor 1 yang kita harus pentingkan di setiap sirkuit. Yang lain tu adalah nombor 2 dan nombor 3. Guys, sangat luar biasa. Dan saya doakan semoga saya dapat juga sampai ke Mandalika Circuit dan menyaksikan di sana. Tapi sebenarnya, guys, saya di Sepang pun saya tak pernah masuk lagi di dalam sirkuit Sepang, guys. Tapi lalu di luar ataupun berjalan menghantar orang di luar tu ada. Saya sampai masuk ke dalam tu memang saya tak pernah, guys. Sangat mahal tiketnya, sangat mahal. Saya tak mampu, guys. Bayangkan satu tiket yang paling murah pun, saya pernah dengar, bukan saya pernah beli, RM250. Sangat mahal, kan? Hampir-hampir 1 juta duit rupiah Indonesia, kan? Betul tak? Dan saya dengar kalau Mandalika pun paling murah pun 700,000. 700,000 pun lebih kurang lah, RM250 jugalah kalau di Malaysia. Begitulah paling murah tu, guys. Kalau yang grandstand jangan cakap, 1,500, guys. Memang kita tak mampu. Kalau macam saya orang biasa, memang saya tak mampu, guys.
cukuplah kita tengok ataupun nonton di TV, sudahlah. Dan bagi mereka yang mampu, tak apa, silakan pergi untuk menonton di sana. Kerana dia, kalau kita duduk di sana, lagi rasanya dia punya aura tu lagi best. Kan guys So okay guys, sampai di sini saja untuk reaction saya kali ini. Semoga manfaat untuk kami di Malaysia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Bro Zul Channel. Tanpa sokongan anda, tiadalah Bro Zul Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya reaction, anda boleh klik butang subscribe dan klik butang loceng, tanda sokongan anda juga kepada Bro Zul Channel. Dan saya minta maaf sekiranya ada tersilap kata dan tersilap cakap sepanjang saya melakukan reaction guys, kerana saya manusia biasa, tak akan pernah terlepas daripada melakukan kesilapan. So jaga diri anda, keluarga anda, terutamanya anak isteri anda. Assalamualaikum. Goodbye. Bye-bye.